Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem season kedua episode ke-7. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pertemuan di antara sebuah perkumpulan bernama Lenox Hill yang memberikan penobatan pria terbaik selama 1 tahun kepada Bumpy Johnson yang sayangnya saat itu tak ada di acara tersebut. Di tempat yang berbeda, rupanya mimpi yang selama ini selalu Ernie idamkan akhirnya terwujud setelah Chin secara resmi mengangkatnya sebagai salah satu anggota dari keluarga Genovis. Ia diminta untuk menumpahkan darahnya, bersetia dan tak diperbolehkan membocorkan rahasia dari Cosa Nostra kepada siapapun. Dengan penuh semangat, Ernie berjanji dirinya akan setia serta akan mengabdi pada keluarga Genovis dengan senang hati. Sementara itu, terlihat Bumpy Johnson juga sedang dilantik menjadi salah satu anggota dari Lenox Hill. Ia diminta untuk bersaksi, menaati seluruh peraturan yang ada sebagai anggota dari Lenox Hill yang beradab dan bermartabat. Awalnya sempat beberapa kali pemimpin memberikan beberapa pertanyaan yang memojokkan Bumpy sehingga ia kebingungan harus menjawab seperti apa. Tetapi semua itu berhasil dilewati dengan mudah dan pada akhirnya Bumpy resmi menjadi salah satu anggota bagian dari Lenox Hill. Terlihat di sisi yang lainnya, beberapa orang sedang melakukan produksi narkoba besar-besaran dengan sangat masif. Lalu scene bergerak pada masjid nomor 7 ketika Ellie sedang menghampiri salah satu pasien bernama Sandra yang akhirnya berhasil melewati masa-masa kritis dari narkoba. Sandra mengaku ia sangat bahagia bisa mempertahankan anaknya juga melakukan beberapa terapi untuk terhindar dari narkoba. Ia akan sangat amat senang apabila anaknya bukanlah seorang pecandu narkoba. Alice meyakinkan Sandra bahwa di masjid ini mereka memiliki semua alat untuk menunjang kesehatan yang bersih dan bebas dari narkoba. Di satu sisi, ketika Bumpy sedang berjalan berdua bersama Margaret, tiba-tiba saja Alice menghampiri mereka. Melihat kedatangan Alice membuat Margaret langsung memeluknya dan Alice meminta kepada ayahnya untuk berbicara berdua setelah mengantarkan Margaret ke rumah. Akhirnya mereka pergi ke sebuah taman. Alice mengaku dirinya memiliki permintaan khusus kepada Bumpy, yaitu dirinya kini ingin Margaret mengetahui semuanya. Ia juga ingin Margaret menjadi pemeluk agama Islam sama seperti ibu kandungnya. Mendapat permintaan yang sangat sulit untuk dikabulkan oleh Bumpy membuatnya cukup terkejut. Ia langsung meminta Alice untuk menundanya selama beberapa tahun ke depan dan membiarkan Margaret untuk memilih apa yang ia inginkan suatu saat nanti ketika ia sudah dewasa. Namun Alice enggan karena menurutnya ini adalah saat yang tepat untuk Margaret mendapatkan kebenaran tentang siapa ibu kandungnya. Di kediaman Chin, ketika putrinya sedang melantunkan lagu milik mendiang kekasihnya, Teddy, ia tiba-tiba saja bangkit dari duduknya lalu menghampiri ayahnya yang sedang menyantap makanan. Stella berkata jika ia ingin mengakui rahasia yang selama ini selalu ia pendam darinya. Tentu Chin sangat senang karena akhirnya Stella mau berbagi apa yang ia rasakan. Tetapi saat Stella berkata bahwa dirinya lah yang sebenarnya menembak Benny dibantu oleh Ernie, Chin sempat tak percaya. Ia bahkan mempertanyakan hal itu berkali-kali terlebih dahulu. Dan Stella sangat amat yakin akan hal itu. Ia bahkan bisa memberitahu Chin jika Ernie menyembunyikan jasad dari Benny di Duchess, tempat yang sering Chin gunakan untuk menyembunyikan jasad musuhnya. Stella mengaku ia sudah lelah menyembunyikan rahasia sehingga kini ia menyerahkan semua keputusan kepada ayahnya. Sementara itu, saat Bumpy baru saja tiba di rumahnya, ia melihat Mei Mei sedang memilih gaun yang hendak ia gunakan untuk hadir di acara penghargaan. Alih-alih mendapat kebahagiaan dari Bumpy, ia justru harus mendengar informasi dari Bumpy yang dimana Alice ingin anaknya menjadi pemeluk agama Islam. Saat Mei Mei mendengar hal tersebut, ia langsung marah dan meminta Bumpy untuk segera mengurus anaknya karena mereka tak bisa membiarkan semua itu terjadi. Kembali pada Alice, setelah mengutarakan keinginannya, kini ia menghampiri Malcolm dan istrinya untuk curhat, bercerita mengenai keinginannya untuk mengajak Margaret menjadi pemeluk agama Islam akibat salah satu pasien di bangsal yang sedang mengandung seorang anak. Mendengar hal itu, Malcolm dan istrinya tentu mendukung ide dari Margaret. Bahkan Malcolm siap untuk membantu meluruskan dan menjelaskan kepada Bumpy apa yang sebenarnya Alice inginkan. Di markas milik Chin, seusai dirinya mengetahui fakta bahwa Benny dibunuh oleh putrinya sendiri, ia langsung memberitahu salah satu tangan kanannya dan bertanya-tanya mengapa Stella bisa mengetahui Duchess, siapa yang memberitahunya dan apa yang sedang putrinya lakukan.
Anak buah Chin mencoba memberi beberapa pendapat, seperti mungkin saja Stella sangat mencintai Chin. Itulah alasan mengapa ia tak mau membohongi ayahnya lagi. Namun Chin terlalu emosi. Ia tak percaya dengan permainan psikologis karena ia tak yakin anak buahnya adalah seorang ahli profesional. Beralih ke markas Bumpy, kedua anak buahnya sedang berkonsultasi bersama akuntan pribadi dari Bumpy yang merasa ada kejanggalan dalam pemasukan mereka. Ia sangat yakin ini semua bukan karena masalah pencurian uang, melainkan karena pencurian narkoba. Mulanya, pabrik mengirim heroin murni sebanyak 90% sebelum dikurangi oleh Bumpy hingga 7%. Tetapi kini semua itu menghilang dan ia mentaksir kerugian mereka bisa mencapai sebanyak $200.000 dan mungkin saja pencuri narkoba itu adalah orang yang sama dengan orang yang mencuri uang milik Bumpy. Kedua anak buahnya langsung mengira pencuri tersebut adalah Junie Bird. Setelah Malcolm mendengar cerita dari Alice, ia langsung melakukan pertemuan dengan sahabatnya yaitu Bumpy di restoran yang sering mereka datangi. Awalnya Malcolm memuji prestasi yang baru saja Bumpy dapatkan dari keluarga Lenox Hill. Bumpy mengaku ia telah membantu banyak sektor dari mereka. Lalu perbincangan berubah menuju permintaan dari Alice terhadapnya. Malcolm memberitahu Alice telah bercerita akan hal itu dan ia sangat mendukung gagasannya. Namun tidak dengan Bumpy yang tak bisa menerima permintaan itu. Ia mengaku dirinya belum siap akan hal tersebut dan Malcolm langsung mengecap Bumpy sebagai pria kontradiktif karena selalu berusaha untuk menutupi kebenaran. Ia tahu apa yang Bumpy rasakan. Sayangnya semua itu tak bisa mereka berdua tunda lagi karena Alice sedang berada di jalan yang benar untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Di tengah perjalanan, Chance dan Ned mulai berdebat mengenai apakah Junie benar-benar mencuri narkoba dari Bumpy. Ned mengaku ia masih belum bisa mempercayai hal itu dan justru menuduh Nona William salah menghitung narkoba yang ada. Padahal Chance sudah sangat amat yakin jika Junie lah pencurinya. Ia bahkan telah siap untuk menghajarnya berkali-kali agar Junie mau mengakui perbuatannya. Di kediaman Bumpy, ia memberitahu Mei Mei jika Malcolm berada di pihak Alice untuk melakukan gagasannya. Sedangkan Mei Mei masih dalam opini yang sama yaitu mereka tak memperbolehkan semua itu terjadi. Lalu Mei Mei pergi untuk menghampiri Alice agar dirinya bisa berbicara dengannya berdua terkait ide dari Alice untuk menjadikan Margaret sebagai orang Islam. Di markas milik Chin, saat itu ia mendapat panggilan telepon dari Joe Bonanno yang senang mendengar kabar bahwa kini Chin tak lagi bekerja sama dengan Bumpy Johnson. Tak sungkan, Bonanno menyebut Bumpy sebagai orang berkulit hitam tak berguna saking rasisnya seorang Joe Bonanno. Lalu Bonanno menyarankan Chin untuk kembali bergabung dengannya dalam bisnis penarkobaan. Tetapi Chin menolak karena ia masih percaya jika Bonanno lah yang telah membunuh Benny. Bonanno mencoba menjelaskan bahwa ia tak pernah membunuh orang tersebut meskipun ia memiliki masalah dengan anak buahnya. Karena tujuan awal Bonanno menelpon Chin hanyalah untuk sekedar bisnis semata. Belum sempat Chin menjawab pertanyaan dari Bonanno, anak buahnya datang menghampiri Chin untuk memberitahu jika ia telah mendapat informasi mengenai keberadaan jasad dari Benny. Anak buah Chin menegaskan dan memperjelas bahwa memang benar perkataan dari Stella. Ia menemukan jasad dari Benny di bawah pohon apel di daerah Dutchess. Mendengar pernyataan tersebut membuat Chin langsung naik pitam. Ia marah dan tak menyangka jika semua ini benar-benar akan terjadi. Lalu ia meminta kepada anak buahnya agar menyembunyikan semua fakta ini. Sebelum Chin menyuruhnya pergi, anak buahnya siap untuk diberi perintah apabila ia harus membunuh Ernie dan mencarinya. Di masjid nomor 7, akhirnya Mei Mei mendatangi Alice untuk berbicara berdua. Di sana Mei Mei secara terang-terangan menolak ide dari Alice untuk memuslimkan Margaret. Namun Alice tetap pada pendiriannya. Meskipun memang Mei Mei yang membesarkan Margaret hingga besar, nyatanya Alice tetaplah ibu kandung yang sebenarnya. Justru Alice bertanya mengapa Mei Mei tak mempunyai anak sendiri. Saat mendapat pertanyaan seperti itu, barulah Mei Mei mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ternyata Mei Mei divonis tak bisa melahirkan. Ia takkan pernah bisa memiliki anak sebab pada umur 14 tahun dirinya diperkosa dan hamil oleh pamannya sendiri. Karena tak mau melahirkan anak dari hasil perkosaan, Mei Mei diajak oleh pamannya ke sebuah malpraktik untuk melakukan aborsi yang hanya bertarif $5 saja. Mei Mei benar-benar menangis menceritakan cerita tersebut. Maka dari itu ia meminta Alice untuk tak membiarkan Margaret pergi darinya. Karena Margaret adalah anugerah bagi dirinya maupun bagi Bumpy. Di satu sisi, Chance yang telah dipenuhi amarah dengan langsung menghajar Junie dan meminta pertanggungjawaban agar mengembalikan uang narkoba sebesar $200.000 yang telah ia curi dari Bumpy. Tanpa memberi Junie waktu untuk menjelaskan, Chance langsung menodongkan senjatanya begitu saja tepat ke arah kepalanya.
Beruntung saat itu Ned meminta Chance untuk tetap tenang dan meyakinkannya jika Juni bukanlah pencuri dari narkoba tersebut. Karena ditahan oleh rekannya sendiri, Chance pun akhirnya melepaskan Juni lalu mereka berdua pergi. Sementara itu, Chin yang mulai frustasi akhirnya mencoba berkonsultasi dengan pendeta terkait apa yang harus ia lakukan. Pendeta Vincent mengaku ia pernah mencoba menasehati Stella untuk tak melakukan perbuatan itu. Tetapi ternyata Stella benar-benar melakukannya. Lalu tiba-tiba Chin murka, ia merobek pembatas di antara dirinya dengan pendeta dan bertanya berkali-kali tentang hukuman apa yang harus ia berikan pada putrinya. Kembali pada Chance, ketika mereka sedang berkendara, Ned tiba-tiba saja mengakui jika sebenarnya ialah yang mencuri narkoba tersebut. Mendengar pernyataan itu, Chance mendadak menghentikan mobil di pinggir jalan. Lalu Ned menceritakan kronologisnya. Ia mengaku dirinya kalah dalam berjudi di pacuan kuda. Itulah alasan mengapa dirinya mencuri narkoba tersebut. Awalnya ia hanya mengambil 1/4 kilogram hingga hutang yang ia miliki membengkak sehingga dirinya harus terus-menerus mencuri untuk dijual kepada penadah bernama Reggie. Kali ini Chance benar-benar tak menyangka. Ia meminta kepada Ned untuk meminta bantuannya apabila ia sedang kesulitan. Mereka juga telah bekerja sama selama 15 tahun untuk hal ini. Ned berjanji ia akan segera membayar semuanya dan meyakinkan Chance jika Bumpy tak akan pernah tahu mengenai pencurian ini. Lalu scene berputar pada Ernie yang sedang menunggu kehadiran dari Stella. Ketika Stella telah tiba, Ernie langsung bertanya apa yang telah Stella lakukan. Mengapa ia memberitahu ayahnya jika mereka berdua telah membunuh Benny. Stella dengan polosnya menjawab jika ia hanya ingin ayahnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak buahnya. Ernie memberitahu ia baru saja dilantik selama 2 hari yang lalu dan kini dirinya harus dihadapkan dengan kematian yang akan segera menghampirinya. Karena tak mau membuat Ernie marah, Stella menyarankannya untuk pergi keluar kota terlebih dahulu hingga semuanya reda. Demi meyakinkan Ernie, Stella bahkan menciumnya berkali-kali hingga Ernie mau menuruti permintaan dari Stella untuk pergi menjauh. Kembali ke markas Chin. Setelah ia mengetahui bahwa memang putrinya lah yang telah membunuh Benny, ia langsung kembali menghubungi Bonanno untuk meminta maaf. Dan Bonanno kembali menawarkan Chin kontrak kerjasama tersebut dengan meyakinkannya jika mereka berdua akan bisa merebut narkoba milik Marcel. Di satu sisi, Bumpy yang sedang bersiap untuk menghadiri acara penghargaan tiba-tiba saja melihat istrinya datang bersama Alice. Mei-Mei memberitahunya bahwa ia hendak mengajak Alice ke acara tersebut. Alice juga telah setuju untuk tinggal bersama hingga Margaret tumbuh dewasa agar ia bisa menentukan pilihannya sendiri. Demi kepentingan keluarga, Alice pun rela menurunkan egonya untuk memberitahu Margaret apa yang sebenarnya terjadi pada esok hari karena ia tahu mereka akan menghadiri acara penghargaan. Namun karena Bumpy merasa salah dengan semuanya, ia justru memutuskan untuk tak datang ke acara penghargaan tersebut dan lebih memilih berkumpul dengan keluarganya untuk memberitahu Margaret. Sementara itu, ketika Bumpy sedang menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan dari Ernie, tiba-tiba saja Stella datang untuk menahan ayahnya agar tak membunuh Ernie. Akibat datangnya Stella membuat rencana mereka berantakan. Ayahnya mengaku ia hanya ingin berbicara dengan Ernie dan anak buah Chin meminta kepada bosnya untuk segera menyingkirkan putrinya karena ia tak mau ada saksi di misi kali ini. Beberapa perdebatan terjadi di antara Stella dengan anak buah dari ayahnya yang membuat Chin sangat amat bingung sehingga ia memutuskan untuk membunuh anak buahnya. Karena menurutnya takkan ada lagi yang mengetahui pembunuhan terhadap Benny di antara mereka bertiga. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Bumpy yang sedang memimpin acara keluarga dengan memberitahu Margaret apa yang sebenarnya terjadi. Dimulai dengan memberitahu jika semua orang punya rahasia, hingga dengan perlahan ia meyakinkan Margaret bahwa dirinya bukanlah ayah kandung darinya. Margaret pun sebenarnya memiliki seorang ibu kandung bernama Alice, tetapi ia diperbolehkan untuk tetap memanggil Mei-Mei sebagai ibu. Tak hanya itu, mereka juga siap untuk membebaskan Margaret memilih apakah ia ingin menjadi umat muslim atau tetap menjadi bagian dari mereka. Karena yang terpenting, Margaret tetap memiliki keluarga yang akan selalu mencintainya. Sementara itu, penghargaan dari Lenox Hill justru diabaikan begitu saja oleh Bumpy yang tak hadir di acara tersebut. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem season kedua episode ke-7 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran yang membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.